Teknofolks, balik lagi di Semi Case by Confess. Apa kabar nih kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat menjalani hari-hari kalian ya. Terus di masa pandemi gini, jangan lupa buat selalu patuhi protokol kesehatan. Dan buat kalian yang belum vaksin, jangan lupa nih buat ikut daftar vaksinasi, karena berguna loh buat ilmu tubuh kita. Benar banget, setuju. By the way nih Man, ini adalah podcast episode kelima dan menjadi episode terakhir di Semi Case by Confess nih. Jadi kalian pokoknya harus ikutin podcast ini sampai selesai, benar gak sih Man? Bener banget tuh, fans. Oke, aku juga mau ngingetin lagi nih buat teman-teman, yuk selalu patuhi protokol kesehatan, menjalankan 5M, dan buat teman-teman yang harus keluar rumah, jangan lupa juga untuk selalu memakai masker, pokoknya patuhi semua protokol kesehatan. Tapi nih Man, kayaknya teman-teman juga masih pada asing gak sih dengar suara kita? Bener banget tuh, fans. Oke, halo teman-teman, kenalin nama aku Amanda Putri Khairunisa, biasa dipanggil Manda. Dan kenalin, nama aku Venska Aurel Dominika, biasa dipanggil Venska. Nah, jadi kita berdua bakal mandu acara ini dalam beberapa waktu ke depan nih. Tapi kita mau ngapain sih, Man? Kan kita mau ngobrol-ngobrol. Kita mau ngobrolin tentang apa sih, Man, hari ini? Nah, jadi gini, fans. Pada Semicast episode kali ini tuh kita bakal ngobrolin seputar dunia kerja di corporate dan startup. Tapi kan kita kan belum kerja nih ya. Ya kita butuh nih insight-insight dari orang yang lebih expert dan lebih banyak pengalamannya. Wah, setuju sih, Man. Makanya hari ini kita tuh nggak cuma berdua doang nih, karena kita bakal ngundang pembicara yang pastinya udah kerja dan bisa ceritain pengalaman kerja mereka. Nah, siapa aja sih, Man? Pasti teman-teman udah pada penasaran banget nih. Oke, seperti yang udah Venka bilang nih, kita tuh nggak bakal ngobrol cuma berdua, tapi kita bakal kedatangan dua narasumber. Nah, narasumber yang pertama ini beliau merupakan Chief Technology Officer di Karya Karsa, yaitu platform buat kalian yang ingin mengapresiasi dan mendukung kreator-kreator favorit kalian. Wow, keren banget. Tapi narasumber yang kedua juga nggak kalah keren. Beliau merupakan Chief Operating Officer di Jojonomic yang merupakan salah satu perusahaan startup di Indonesia. Gimana nih, teman-teman pasti udah penasaran banget kan? Siapa sih mereka? Oh ya, tunggu nih. Ada fun fact juga nih. Kedua narasumber kita ini tuh ternyata dua-duanya adalah alumni Fakultas Ilmu Komputer di Universitas Indonesia. Dan nggak cuma satu alumni, tapi mereka juga di satu angkatan yang sama, yaitu tahun 2001. Wow, 2001 kayaknya kita belum lahir ya, Man. Iya, bener banget. Tapi kakak-kakak ini tuh udah pada berjuang di dunia perkuliahan. Makanya kita pasti bakal banyak banget dapet insight dari pengalaman-pengalaman kakak-kakak ini. Bener gak? Bener banget. Ya udah, daripada kita lama-lama, mending langsung aja kita sambut Kak Arya Rajasa dan Kak Salmi Aji Prasetya Adi Sasmito. Halo Kak. Halo Kak. Halo. Oke. Ya. Apa kabar nih Kak? Baik. Sehat. Apalagi dibilang angkatan 2021. Waduh. Aduh, maaf Kak. Gimana nih Kak? Udah ikutan vaksinasi belum Kak? Udah. Vaksin 1 udah, nunggu vaksin kedua bulan depan harusnya September. Wah, Kak Ici gimana nih Kak? Aku udah 2 kali, alhamdulillah. Wah, sehat-sehat selalu ya Kak. Ya. Nah Kak, sebelum kita mulai ngobrolin tentang pekerjaan, boleh dong Kak kenalan lagi buat para teknofolk di luar sana, biar lebih afdol. Boleh deh dari Kak Arya dulu. Boleh. Kenalkan, nama saya Arya Rajasa, angkatan 2001, Fasilkom. Dulu belum ada jurusan ya, jadi ya satu aja. Sekarang di Karya Karsa sebagai CTO dan founder juga sih. Wow. Kak Aji boleh nih kenalan lagi. Halo. Nama saya Aji, Fasilkom 2001 ya. Terus sekarang jadi COO di Jojonomic. Kita berdiri tahun 2015. Kita bikin platform teknologi untuk B2B enterprise gitu.
Wow, keren. Nah, itu dia teman-teman perkenalan singkat dari Kak Arya dan Kak Aji. Tapi nih Kak, sebelum kita masuk ke pertanyaan yang lebih lebih ke dunia kerja, kan Kakak berdua nih sama-sama alumni Fasilkom di tahun 2001 kan masuknya. Nah, boleh dong Kak cerita-cerita sedikit tentang kayak dunia-dunia perkuliahan, misalkan kayak boleh pengalaman intern selama kuliah atau pengalaman belajar atau apapun deh Kak selama kuliah. Silakan Pak Haji dimulai, Pak. Kalau aku jujur dulu memang lebih seneng kegiatan-kegiatan yang non kuliah gitu. Jadi seperti melebarkan network ke FISIP, ke FE, ke hukum gitu, nambah-nambah temen gitu. Terus juga senengnya proyekan di luar, cari-cari kerjaan gitu. Jadi memang udah hobi kerja gitu dari ya mungkin tahun-tahun ketiga kali ya. Tahun pertama, kedua kan sulit bener tuh. Tahun ketiga baru deh mulai cari kerjaan ke kakak kelas, ke fakultas lain gitu. Nyari network ya Kak jatuhnya. Iya. Iya, benar-benar. Gimana nih kalau Kak Arya, apakah ada pengalaman intern atau apa kepanitiaan? Dulu kayaknya beda banget ya dibandingin sekarang. Kayak dulu belum ada sistem-sistem yang bikin kita nggak bisa aneh-aneh. Kayak kalau dulu tuh kita bisa ngambil kayak 30 SKS langsung sekarang kan nggak bisa ya, ada bentrok. Iya, ada maksimal. Itu Wahyu yang bikin, Mbak. Gitu. Setelah kita jadi baru nggak bisa gitu. Makanya lebih banyak. Gitu ya, siap. Iya, makanya lebih banyak bisa melakukan aktivitas di luar kuliah gitu. Di zaman kita juga dulu masih bisa titip absen gitu kan, sekarang udah digital. Bener Kak. Ya, itu angkatan kita juga yang bikin gitu. Jadi angkatan kita yang bikin, angkatan kita yang nggak pakai. Emang. Lain banget angkatan 2001 nih. Iya. Makanya jadi menyenangkan sekali sih, dan ya samalah kayak Mas Haji juga, kayak saya lebih banyak explore ke dunia luarnya, karena ternyata pas kerja juga lebih butuh banget koneksi daripada ya maksudnya kalau pintar banget terus nggak ada yang tahu juga kan percuma juga kan gitu. Benar. Iya, sampai sekarang tuh nggak dari awal lulus sampai sekarang tuh nggak pernah ngelamar kerja, selalu kayak nanya aja kayak di situ ada anak UI nggak, ada anak Fasilkom nggak gitu, dan sering banget di national atau multinational companies most likely ada anak UI gitu. Ya kan pengalaman kita juga jadinya lebih enak, cuman kan harus kenal. Waktu internship juga basically dikenalin gitu, terus masuk World Bank juga itu dikenalin gitu. Habis itu kalau nggak diterima karena interviewnya jelek kan ya udahlah ya, itu sih udah biasa gitu. Tapi at least buka pintunya tuh jauh lebih gampang kalau kita kenal sama angkatan atas, sama alumni gitu. Dan waktu itu tuh kenalannya itu bukan dari kuliah gitu. Jadi waktu itu tuh kenalannya gara-gara main pingpong. Jadi kayak saya tuh orangnya tuh obsesif banget sama kalau mau obsesif sama satu hal tuh di kulik terus aja gitu. Jadi waktu masuk nggak bisa main pingpong sama sekali. Ada meja 2, nggak tahu ya sekarang masih ada apa enggak. Dan dari masuk kuliah sampai malam selama 4 tahun tuh ya kebanyakan di situ daripada di kelas. Gitu. Iya, main pingpong bisa kayak 6 sampai 8 jam sehari gitu. Wow. Jadi ketemu kan sama alumni kan, dulu tuh ada kayak olimpiade angkatan gitu. Jadi ngelawan semua angkatan, ngelawan alumni juga, ngelawan Sapam juga. Jadi kenal sama banyak orang, sama alumni gitu. Dan kan kalau bonding via olahraga tuh kan jauh lebih close ya daripada via interview atau ini apa. Jadi menarik banget, jadi dekat sama angkatan 96, 97. Wow. Padahal lumayan jauh ya Kak. Lumayan jauh gitu. Tapi kan waktu itu kan gue kalahin semua tuh mereka. Kalau zaman dulu veterannya banyak.
Veterannya banyak. Jadi abis kita main pingpong, happy, seru gitu kan. Ngobrol, diajak makan, ya udah lo kerja di company gue aja, lo di sini aja gue kenal gitu loh. Jadi Keren. menarik gitu loh. Padahal sebenarnya tujuannya bukan itu, tujuannya emang pengen ngalahin mereka aja. Gitu. Jadi Positif ya anaknya. kompetitif banget gitu. At that time sih kompetitif banget, dan itu tuh kayak kalau dulu di Fasilkom tuh Sapam tuh selalu menang. Jadi tahun ke tahun tuh Sapam tuh selalu menang. Jadi pasti tahun ketiga itu tuh satu-satunya di mana ada mahasiswa yang menang di Olimpiade kampus, dan itu angkatan 2001 gitu loh. Jadi abis itu udah nggak ada lagi yang menang lagi. Pas gue udah menang, udah nggak ada interestnya lagi kan. Udah ya udah kerja bener deh gitu. Baru abis itu mulai kuliah kerja bener. Kita juga ini loh, satu-satunya angkatan di Fasilkom UI yang ngegolin di Olimpiade UI. Iya. Wow. Angkatan lain nggak ada. Segitunya. Tips itu ya Kak buat kita kalau cari network tuh nggak cuma di kampus belajar doang gitu ya Kak. Dari main pingpong pun bisa kan. Bisa. Pingpong, basket gitu. Emang nggak pernah kuliah aja sih kayaknya kita ya. Kalau aku dulu ya, main kartu ke FISIP, main kartu ke FA. Kak Aji nih suka main ke fakultas lain gitu ya. Iya. Mencari pergaulan. Iya, soalnya juga ini sih perempuannya cantik-cantik tempat lain gitu. Iya, dulu cuma 100 soalnya. Jadi cuma 110 lah kira-kira satu angkatan. 100-nya tuh cowok gitu. Jadi ya memang dikit banget. Sebenarnya kan angkatan-angkatan lain kan bisa 400, 500 gitu. Jadi kalau cuma hangout di Fasilkom doang jadi terbatas banget sih networknya. Oke, berarti ini Kak, emang social networking itu penting banget ya buat nanti seterusnya di dunia kerja gitu ya Kak? Penting banget. Penting banget. Apalagi sekarang itu kan juga kebanyakan orang di hire itu karena reference. Gitu. Kalau misalkan kita masukin CV, kita akan kompetisi sama ratusan orang lainnya yang masukin CV yang sama gitu. Bedanya apa gitu. Tapi ketika masuk dengan ini rekomendasinya si A atau rekomendasinya si B gitu, itu di mata rekruternya jadi jauh lebih bernilai gitu. Dan based on experience juga sih ya, kalau kita hiring orang based on reference tuh pasti jauh lebih bagus dibanding Blue Ocean gitu, kita cari siapa gitu. Karena mereka juga nggak berani sembarangan rekomen kan. Jadi pasti rekomen kayak yang mereka yakin banget, nggak malu-maluin buat mereka gitu. Kalau malu-maluin kan itu reputasi mereka juga loh. Nanti kita nggak denger lagi kalau mereka rekomendasi orang yang jelek gitu. Istilahnya mereka udah punya kepercayaan lah ya Kak kepada kita gitu. Iya. Ngomong-ngomong dunia kerja nih, boleh nih Man. Oh ya Kak, berarti kan tadi katanya Karya dulu pernah di corporate nih, itu World Bank. Terus kalau Kak Aji tuh di Nestle. Terus Kak, apa nih yang bikin Kakak sekarang tuh lebih pilih buat kerja di startup gitu? Oke. Jadi 2 tahun pertama sih setelah kuliah sih fokus kerja, nyari tempat yang pas sebenarnya. Bukan passion juga sih, nyari duit kok. Bodoh amat passion. Jadi sebelum itu kan magang juga, sempat magang di perusahaan teman gitu. Ya teman main pingpong juga gitu. Jadi waktu itu nyobain, ternyata kerja di company bukan startup lah ya, company kecil lah ya, company kecil agency. Ternyata rasanya kayak gini gitu. Terus habis itu diajakin teman ke World Bank gitu. Waktu itu kan kayak World Bank nih perusahaan internasional, cobain deh, belum pernah nyobain kan gitu. Akhirnya interview masuk gitu kan, gaji gede lah ya, lumayan. Terus nggak cocok gitu karena birokrasinya tuh kental banget, terutama ketika waktu itu tuh ditempatin ke government official kan, semuanya harus meeting, satu kali meeting 40 orang gitu. Terus semua keputusan tuh harus lewat kayak A, B, C, D gitu loh. Jadi mau ngapa-ngapain juga susah gitu loh. Terus di situ baru nyadar, ternyata gaji gede itu bukan satu-satunya goal ya gitu. Habis itu kita ya udah coba deh pindah ke sesuatu yang lebih sesuai passion lah, quote unquote. Sempat pindah ke perusahaan gaming. Jadi waktu itu tuh Jatis, mungkin kalian familiar ya, Jati Piranti Solusindo. Itu kan software company lumayan gede, ada di 3 negara. Gitu. Dia baru buka mobile gaming division gitu. Terus kan
suka banget main game, ya kan, bikin game seru dong, ya udah boleh deh apply, ternyata diterima gitu kan, terus dapat gajinya yang ternyata cuma 20% daripada yang di World Bank gitu kan, agak nyesel juga sih. Tapi ya udahlah gitu kan, kita mau ngejar passion dulu gitu, jadi terus ternyata main game sama bikin game itu beda banget, bikin game itu stres banget gitu, main game banget gitu. Terus akhirnya nyobain nggak cocok gitu, nggak cocok. Akhirnya pindah-pindah lagi ke beberapa tempat, sampai akhirnya tuh ngerasa kok kayaknya dunia korporat tuh nggak cocok ya gitu loh. Ini personal ya kan, this is always a personal option gitu. Akhirnya nyobain, ya udahlah gimana caranya kalau kita bikin company sendiri aja gitu. Nah ya jadi dari situ bikin agency, bikin startup gitu, dan ya keterusan aja sampai sekarang sih. Berarti awalnya tuh dari kayak merasa tidak nyaman aja ya Kak di dunia corporate, terus kayak pengen explore dan cari passion juga di dunia kerja lainnya, jadi pindah. Iya, terutama juga kan dulu itu beda banget ya sama sekarang. Kalau sekarang itu kan kayak startupnya kan seru-seru gitu ya kan. Terus kayak banyak apa ya? Mungkin kalau sekarang sih nggak bikin company sendiri, malah kerja aja gitu kan enak. Kalau dulu kan ya masih relatif kaku ya kalau nggak kerja di auditor, di software company gitu loh, di apa di perusahaan-perusahaan yang memang besar, yang ya udah gaji bagus, karir path jelas gitu. Di situ tuh secara pribadi tuh ngerasain kok kayaknya kebebasan itu kayak dikekang banget gitu. Tiap kali mau melakukan apa kayak banyak banget kasus-kasus yang dimana akhirnya berdebat sama bos yang kayak kenapa nggak gini sih gitu loh. Terus yang kayak bosnya cuma bilang ya bapak di atas bilangnya gitu. Terus ya kita harus nurut gitu kan, dan itu tuh ganggu banget gitu. Jadi akhirnya ya udahlah cobain deh kenapa nggak gini gitu. Begitu bikin company, oh iya ternyata kenapa nggak gini, iya karena nggak bisa. Makanya company-nya bangkrut banyak gitu. Tapi ya nggak apa-apa, itu pembelajaran. Iya sih Kak, emang kalau kita mau membangun sesuatu kita juga harus belajar dulu juga kan Kak dari pengalaman-pengalaman. Wah itu dia cerita Kak Arya kenapa pindah akhirnya ke startup dari corporate. Kalau dari Kak Aji nih Kak, kenapa nih Kak? Kalau aku sebenarnya kebetulan waktu itu ini sih baru mau lulus gitu, terus ibu nawarin, ada temennya ibu petinggi di Nestle tuh gitu. Kamu apply aja, kayak dia lagi pengen rombak IT-nya Nestle deh gitu. Ya udah masuk deh gitu kan ke sana gitu, bayaran lumayan. Terus yang paling menyenangkan di Nestle itu dapat minuman gratis setiap kali, ada susu, ada coklat gitu-gitu. Seru. Nah, terus tapi juga ini sih yang aku seneng tuh merasa I am part of a very large group gitu. Misalkan global company ya. Gitu. Terus tempat aku kerja itu sebenarnya bukan Nestle-nya, tapi namanya Globe. Globe itu sebuah IT company yang servis Nestle sedunia gitu. Jadi rasanya senang banget karena pertama karena aku kenal sama si direkturnya, jadi karena si temannya ibu itu kan, jadi semua ide itu bisa diomongin langsung ke atas gitu kan. Terus dapat semacam surat sakti dari atas kalau mau implementasi langsung jalan gitu. Kayak gitu. Nah cuman memang nggak semua petingginya aku kenal kan, jadinya ketika kita mau ngajak meeting semua terus butuh approval dari mana-mana, itu nunggunya jadi lama banget gitu. Jadi benar ada birokrasi itu gitu. Terus aku kepikiran juga, ini kan kebetulan gue kenal nih sama si direkturnya, kalau gue nggak kenal, wah gue nggak jadi apa-apa nih, ide gitu-gitu aja gitu. Terus yang senang juga hidup tuh lebih teratur gitu. Jadi memang harus masuk jam 9, kerjaan selesai nggak selesai, pulang aja gitu, pulang. Gitu. Besoknya gitu lagi gitu. Jadi hidup lebih teratur lah gitu. Terus anyway, sebenarnya keluar dari kerjaan itu bukan karena pengen keluar, tapi karena aku lanjut kuliah S2. Gitu. Lanjut kuliah S2, berangkat ke Inggris, terus selesai. Di sana juga sempat part-time jadi programmer di sebuah startup untuk klub bola, gitu, sistem informasi untuk klub bola di Inggris. Terus kelar kuliah, keluar dari part-time, makanya kerja di middle size company di sana gitu. Jadi sebenarnya bukan karena nggak pengen kerja di perusahaan besar juga, cuman kebetulan yang keterima di situ di Inggris kan, keterima di perusahaan advertising di Inggris, middle size, terus bisa mulai dari
aku senengnya tuh waktu itu perusahaannya perusahaan kecil, tim IT-nya tuh cuma ada 1 orang selain aku, gitu. Jadi menyenangkan menjadi big fish di small pond gitu. Jadi semua ide tuh bisa langsung discuss sama direkturnya. Terus ada customer, aku juga bisa langsung ketemu gitu kan. Dia kan advertising company kan, apa namanya, pelanggan-pelanggannya tuh kayak pabrikan mobil gitu, kayak Audi, Mercedes gitu. Jadi senang aja gitu bisa langsung ketemu sama orang Inggris di sana ngomong bule, terus berasa nih nge-serve brand besar gitu. Padahal kan aku ngerasa orang Indonesia nih kecil-kecil cunguk gitu kan, terus kok langsung berasa besar gitu kan. Nah terus ngerasa, jadi dari situ juga ngerasa kayaknya lebih itu kan IT departemennya berkembang tuh, bisnisnya berkembang, si advertising ini, terus departemennya berkembang, orang IT tambah banyak. Di situ aku ngerasa kayaknya orang Indonesia nih nggak kalah pinter kok sama orang sana gitu. Jadi kayaknya tadinya kan mindsetnya kayaknya kalau yang ke barat, ya orang-orang barat tuh lebih hebat gitu. Dulu mindset orang zaman dulu begitu. Terus pas ngelihat dan merasakan sendiri, ternyata kita nggak kalah pinter kok dari segi bisnisnya, dari segi codingnya, segala macam, negosiasi sama customer. Jadi aku merasa waktu itu, oke, one day I have to go home gitu ke Indonesia, come back and create my own business gitu, untuk bikin bisnis Indonesia yang mendunia gitu. Makanya terus akhirnya pulang Indonesia, terus bikinlah beberapa bisnis sampai sekarang. Sama kayak Arya juga, ada yang gagal, ada yang apa segala macam. Sampai sekarang akhirnya yang berdiri stabil ini adalah Jojonomic gitu. Wow, keren. Berarti nggak cuma rasa nggak nyaman ya Kak, membuat kita pindah dari apa ke apa, tapi karena mungkin ada rasa ingin pengabdian juga ke negeri sendiri gitu ya Kak. Iya, kira-kira begitu deh. Oke, ini Kak ngomong-ngomong, kalau sekarang kan udah kerja di startup, terus Kak Arya sebagai CTO dan Kak Aji itu juga sebagai COO. Nah, aku tuh pengen tahu deh Kak, kayak deskripsi pekerjaan sebagai CTO dan CEO tuh seperti apa. Dan tadi juga Kak Arya dan Kak Aji juga pernah kerja tuh di bidang-bidang IT. Apakah Kakak tuh kayak ada ketertarikan, apa sih yang membuat Kakak tertarik juga kayak bergelut di bidang IT sendiri gitu sih Kak? Boleh nih Kak Aji dulu. Oke. COO, sebenarnya role pekerjaannya itu tidak spesifik, karena pas aku waktu itu agree sama si foundernya gitu kan, itu yang penting menjamin dari segi sales dan dari segi teknologi kita bersaing, udah gitu doang tuh deskripsi pekerjaannya. Jadi along the way list pekerjaan itu meningkat sesuai dengan size perusahaannya gitu. Jadi contoh nih, misalnya aku di awal tuh kita pernah terpilih sebagai satu startup yang dipanggil Google ke Silicon Valley gitu. Waktu itu kita masih ber-10 kalau nggak salah, jadi cuma kerjanya satu meja makan doang gitu, di rumah kecil. Itu ya kerjaan aku beli-beliin tiket buat orang-orang gitu, supaya pada bisa berangkat. Gitu, ngurusin paspornya, ngurusin tiket-tiket tadi, ngurusin hotelnya, gitu-gitulah. Gimana terus ngurusin waktunya bisa pas, nyampe sana nggak kelamaan gitu-gitu. Transitnya nggak kelamaan. Nah, jadi terus itulah kayak gitu, terus sampai ya sekarang along the way mastiin gimana produk Jojonomic ini nyampe ke pasar dengan tepat gitu. Kayak gitulah. Jadi berkembang sekali sih pekerjaannya, dan karena modelnya startup gitu bisnis sendiri, jadi ya I have to willing to do anything gitu. Iya, iya. Kayak ya lagi meeting, oke nyeterin dulu COO gitu kan, terus programmer pada mau makan gitu kelaparan, ya udah gue pesenin GoFood gitu lah. Menarik ya Kak. Tapi yang pasti tetap dijalanin pakai hati. Iya Kak. Iya. Kalau Kak Arya gimana nih Kak? Pekerjaan sebagai CTO tuh seperti apa sih Kak? Iya, jadi kalau CTO itu ya everything technical ya di bawah CTO gitu. Dan kalau CTO startup tuh agak beda ya, karena kan dari awal nih kita cuma berdua doang gitu. Yang owning sendiri semuanya, make sure semuanya jalan gitu. Terus hiring, managing people, make sure mereka kerjanya juga sesuai gitu kan. Terus training orang supaya dia bisa training orang lain lagi untuk hiring lagi gitu. So semakin gede company-nya sih, CTO tuh fokusnya malah lebih banyak ke orangnya. Jadi gimana caranya orang lain bisa optimal
untuk ngerjain dari sisi teknikalnya gitu, instead of ngoding sendiri. Jadi ya sama sih, memang grow over time banget sih. Kayak ingat banget pas awal-awal tuh, ya kalau lagi down ya udah ke server kutak-atik benerin nih gimana caranya supaya bisa up all the time gitu. Jadi sekarang ada orang-orang yang bisa handle itu. Ya sekarang nelfonin mereka, ini kenapa down gitu. Bedanya cuma itu aja sih sebenarnya. Lama makin bos lah. Ya lama-lama udah aku masuk sendiri deh, gue benerin sendiri gitu. Ya sometime gitu. Tapi nggak, kalau kerjanya bener sih harusnya nggak gitu. Wow. Berarti Kak, untuk kayak ngelakuin kerjaan yang sekarang nih, itu tuh berarti ilmu-ilmu yang di kuliah tuh dipakai banget nggak sih Kak? Terus kayak dipakainya tuh gimana gitu di kerjaan sekarang? I don't know. To be honest, kayak banyak banget hal di kuliah yang nggak dipakai sama sekali sebenarnya, karena teknologi itu berkembangnya cepet banget, ya kan. Yang basisnya itu kepake banget sebenarnya, karena teknologi baru, bahkan kayak blockchain sendiri itu kan, itu teorinya tuh ada di tahun 80-an, tapi teknologinya belum nyampe gitu kan. Basis data sampai sekarang juga ya relational database ya dari dulu ya begitu-begitu aja gitu loh. Cuman sejalannya dengan waktu, ini kayak tiap 6 bulan ada teknologi baru gitu. Jadi memang harus terus belajar gitu, terus belajar gimana caranya supaya habis itu kita harus decide, oke, ini kita harus pindah ke sini, ini harus ubah ke sini, apa segalanya gitu loh. Jadi kalau dari sisi kuliah, ilmu yang ada di kuliah yang banyak kepake itu justru yang dasar banget gitu, atau yang nggak ada hubungannya sama technical. Jadi kayak kayak nyesel banget tuh dulu itu tuh nggak belajar ilmu yang lebih banyak dari sistem informasinya gitu loh. Jadi kayak belajar bikin diagram, ya kan, flowchart, sistem bahasa-bahasa yang bisa memudahkan dari user maunya apa, kita ubah supaya programmer bisa bacanya gitu, ya kan. Semua itu kan UML lah basically. Itu kayak dulu tuh nggak menarik gitu. Dulu tuh senangnya ngoding aja, nyobain apa segalanya gitu. Nah sekarang tiap hari ngurusinnya ya dokumen, Excel gitu kan, terus kayak flowchart ya kan, sistem infrastruktur, bikin gambar, diagram, habis itu nyuruh orang buat ngerjain gitu loh. Jadi sekarang jadi belajar lagi semuanya. Oh ternyata kayak gini-gini dulu penting gitu. Jadi ya banyak banget yang nggak kepake sih, to be honest. Lebih ke kita harus update juga ya Kak, kayak sama perkembangan dan bisa di-apply kemananya gitu. Iya, iya banget. Kalau menurut Kak Aji gimana nih Kak? Pengalaman kuliah Kakak, apakah diimplementasikan di dunia pekerjaan sekarang? Ada yang implementasi banget adalah kemampuan ngeles, nggak ada yang cabut ngeles gitu. Nggak sekolah secara konten yang sangat kepake ada sih. Jadi pernah tuh aku pas kerja di Inggris itu suruh sama bos aku suruh bikin website, tapi dasarnya itu Rubik's Cube. Tahu nggak Rubik's Cube yang kayak bisa diputar-putar benerin ada 6 sisi itu. Nah itu mesti bikin pakai 3D, waktu itu bikin pakai Adobe Flash gitu deh. Nah, itu kan mesti translasi apalah gitu-gitu. Nah, itu belajar di kalkulus dulu. Nah, sekalinya kepake tuh ilmu itu. Tapi itu nggak pernah kepake lagi. Terus yang kepake banget sampai sekarang itu sistem informasi akuntansi. Nah, itu buat aku kepake banget karena buat jalanin bisnis mesti ngerti kan accounting gitu. Itu sangat terpakai. Tapi kalau secara konteks, iya benar tadi kata Arya. Jadi buat aku juga yang sangat penting dan dulu tuh nggak terlalu terasah itu adalah bisnis analisis, sistem analisis gitu. Dari bikin flowchart, UML dan lain-lain. Aku tuh sampai akhirnya belajar dari Udemy, tau nggak? Lihat-lihat lagi Udemy satu gitu kan. Pelajarin berapa kelas gitu. Jadi kayak mahasiswa lagi. Coba dulu gue nggak cuman kita tuh dulu gini, dapat brief dari project misalnya atau dari kuliah, langsung udah ngoding aja gitu, kerjain, bikin, beres gitu kan. Padahal kan harusnya ada some sort of database design yang proper, terus flowchart design yang proper gitu, sehingga semua itu make sense gitu. Dari end to end, dari depan sampai belakang gitu. Nah ini enggak gitu, dulu cuma ya udah penting coding aja, jadi beres, submit gitu.
Sebenarnya ada yang harus dipelajarin otodidak juga ya Kak, berarti. Ada banget gitu. Apa ya? Ada banget sih, terutama yang dulu tuh aku rasa sangat missing itu, dan itu dipelajari secara otodidak, adalah kemampuan untuk ngomong di depan publik dan present. Gitu. Itu dulu di zaman aku sih, nggak tahu sekarang ya. Dulu tuh di zaman aku di Fasilkom kurang terlalu diasah tuh. Gitu. Jadi kita dulu present depan kelas udah bacain aja PowerPoint-nya, bacain, sistemnya gerak-gerakin, udah beres dah gitu. Nah, in real world kan it doesn't work gitu. Siapa yang tertarik sama itu kan? Gitu. Apalagi kalau kita ngejalin startup ini kan, we have to attract our customers, our investors gitu kan. Menjual diri itu penting banget gitu untuk punya kemampuan itu, dan itu otodidak akhirnya. Benar. Gitu. Apalagi kita juga Itu mau ngelamar kerja, ada wawancara kan ya Kak? Iya. Pasti kepake banget untuk komunikasinya. Iya. Cuma kalau wawancara tuh aku ngeliat kalau kerja kan our CV tells us everything gitu kan. Kadang-kadang kita jualan diri lewat CV kan lebih mudah ya, tinggal tulis gitu. Tapi kan kalau investors, customers, partners, they don't look your CV gitu. Iya. Benar Kak. Cuma lihat ini kan bagus nggak nih company-nya gitu. Tapi kalau ngomong-ngomong tadi masalah untuk masuk kerja nih Kak, menurut Kakak apakah IPK, latar belakang kampus, atau koneksi gitu berpengaruh nggak sih Kak untuk kita tuh sebagai apa ya, mungkin kayak fresh graduate atau orang-orang yang lagi cari kerja tuh berpengaruh nggak sih Kak kalau buat dapetin pekerjaan tersebut? Penting. Ini apa ya? Ini ngomong dari experience penting, tapi yang penting buka jalannya dulu, karena banyak sekali jabatan yang mengharuskan kita punya ijazah, ya kan? Karena gini, sesimpel gini, kalau ada 1.000 yang lamar, terus habis itu yang 800 punya ijazah S1, ya kan? Yang 200 nggak punya, ya nggak bisa masuk dong, ya kan? Jadi pintunya kan makin tertutup gitu. Terus habis itu mereka kan nggak tahu kita kerjanya gimana, terutama fresh graduate ya. Fresh graduate kan kita nggak tahu nih mereka kerjanya gimana, semuanya fresh graduate gitu. Jadi mau nggak mau pasti ngelihat kuliahnya di mana. Iya kan, dan karena itu satu-satunya parameter yang bisa di-compare gitu. Baru habis itu IPK gitu. Jadi apakah IPK paling penting? Enggak juga, karena ya memang tidak adil ya, memang tidak adil. Tapi ya gimana lagi gitu. Kalau IPK di sekolah yang kurang reputable dinilai lebih rendah daripada IPK yang sama di sekolah yang lebih reputable. Gitu. Terutama ketika kita mau masuk ke multinational companies gitu, itu ngaruh banget. Bahkan ada beberapa kayak auditing companies yang ya pokoknya kita cuma mau hire American graduates aja gitu. Wow. Ya udah gitu kan, ya itu kan maunya mereka, kita harus ngikutin atau ya udah selesai gitu. Jadi apakah penting? Penting banget gitu. Tapi setelah itu udah berkurang kepentingannya, karena ketika kita sudah punya pengalaman, makanya nih pas internship, pas kita ada koneksi apa kemana ya kan, pas internship, pas kerja lapangan tuh kita ada bangun koneksi gitu ya kan. Nah setelah itu pengalamannya kan udah bangun, portofolionya udah ada, reference itu udah ada, jadi udah ada orang yang ngelihat cara kita kerja, mereka bisa rekomendasi kita ke tempat lain. Setelah itu udah nggak terlalu penting. Wow, setuju sih Kak. Karena pengalaman juga kita harus punya banyak untuk apa ya, untuk dilihat juga nggak sih Kak, kayak kita tuh pernah pengalaman kerja di mana aja, terus mungkin rekomendasi dari orang tersebut juga ya Kak. Iya tentu saja gitu, dan ya kalau rekomendasinya jelek ya udah that sticks gitu. Iya, setuju. Ini penting banget. Nah, untuk you start right gitu. Habis itu mau ngaco-ngaco ya terserah. Berarti jatuhnya kalau di corporate, tadi kan Kak Arya juga sempat bilang multinational company ya. Berarti itu lebih strict di hal tersebut ya Kak? Lebih strict, karena mereka punya standar yang mereka tentukan sendiri, yang kalau kita nggak masuk, udah selesai gitu. Mereka nggak mau tahu, dan kalau kita bilang, tapi gue pinter banget gitu. Ya mana buktinya gitu ya kan? Dan buktinya kan cuman baru ada ijazah sama sertifikat gitu kan. Kalau ya kata nyokap gue pinter gitu ya kan, nggak bisa. Pacar gue pinter kok.
Wah, setuju sama Kak Arya. Nah, menurut pendapat Kak Aji gimana nih, Kak? Apakah IPK? Dari personal standpoint ya, kalau menurut aku sih penting banget. Ada masa-masanya di mana aku menyesal karena IP ku di bawah 3 gitu. Jadi there are opportunities and chances yang aku missing gitu, nggak bisa dapet karena IPK-nya nggak nyampe 3. Gitu. Tapi having said that, artinya orang-orang yang IPK-nya di bawah 3, terus ingin dapat better opportunity, akhirnya dia bekerjanya juga lebih pintar dan lebih, menurut aku pribadi ya, bekerja lebih pintar dan lebih nyari celah-celahnya itu lebih maksimal gitu menurut aku. Tapi memang tetap I have to say misalnya ada misalnya ada lulusan Harvard, ini sama-sama sekolah bagus ya, lulusan Harvard dan lulusan UI gitu, ya orang pasti akan Harvard lebih oke nih gitu kan, sama juga sama orang yang IPK-nya 3,5 di UI sama orang yang IPK-nya 28 di UI gitu, ya pasti orang secara langsung lihat yang 3,5 gitu. Nah tapi menurut aku juga itu apply-nya memang di awal-awal karir gitu. Kalau udah kesininya lagi sih udah lihatnya dari track record, dari pertemanan, dari relasi, terus seberapa banyak portfolio yang kita bangun di belakang nih, gitu kan. Jadi kayak misalnya lu pernah kerja di perusahaan mana aja, apa produk yang pernah lo hasilkan, gitu kan. Terus salary-nya pernah sampai berapa gitu. Nah itu yang akhirnya at the end of the day itu matter the most rather than the IPK, rather than the grades gitu. Tapi tetap di awal-awal ya itu penting. Jadi waktu aku awal karir, aku suka berharap pada kayak andaikan IPK aku di atas 3 gitu. Ada pikiran-pikiran kayak gitu. Ada teman-teman yang IPK 3 masuk sana gampang, masuk sini gampang gitu kan. Sedangkan aku dan teman-teman yang IPK di bawah 3 ini mesti wah kerja keras ngapain nih kita ya gitu. Kayak gitu. Tapi ya itu dua-duanya tetap menurut aku tetap punya keuntungan dan kekurangan sama-sama juga gitu. Oh, berarti itu emang kayak IPK, latar belakang kampus, terus kayak koneksi itu emang untuk awal-awal di karir kita tuh emang penting banget gitu ya, Kak? Penting banget. Okay. Tapi aku juga pernah ketemu sih, misalnya, tapi udah sekarang ya, udah umur segini gitu, orang-orang yang sekolahnya bukan negeri gitu ya, terus IPK-nya juga biasa-biasa aja dulu, tapi ya sukses banget gitu. Jadi memang pengaruhnya tuh di awal-awal doang. Iya, maksudnya gini gitu. sih, kayak kenapa kita bilang penting banget, terutama kan ini kan materinya ditujukan untuk anak kuliahan gitu, ya kan. Tapi kalau kita mau ngomongin outlier, ya sebenarnya sih banyak juga kok yang bisa sukses gitu. Ada temen yang dia bahkan cuma lulusan SMA, tapi dia belajar ngoding dari kecil gitu. Dia punya portofolio. Nah ini yang penting. Dia punya portofolio, dia bikin kodenya tuh open source, terus habis itu ada komunitas yang ngebangun di atas itu gitu. Jadi dia biarkan pekerjaannya dia tuh berbicara untuk dia gitu. Dan banyak banget juga di US itu yang kayak gitu. Jadi dari umur 16, dari teenager days-nya mereka programming early days gitu. Terus habis itu ya akhirnya sukses juga gitu. Itu juga bisa dan bedanya adalah gini, kayak kalau fresh graduate kan kuliah, habis itu fresh graduate kan nggak ada karyanya, ya kan, nggak ada yang bisa dilihat gitu. Tapi kalau dari kecil udah terbiasa untuk berkarya, dan ini jarang banget ya kan, kayak saya juga pas SMA ya taunya pacaran gitu kan, kayak ngapain bikin karya gitu. Tapi kalau sekarang kan udah bisa, ya kan, udah bisa ditunjukin ke dunia gitu, ya kan, dan itu bisa berbicara untuk mereka sebenarnya. Tapi window of opportunity-nya sebenarnya yang lebih tipis gitu. Jadi apakah outlier ada gitu. Tapi kalau mau melebarkan kesempatan sebesar-besarnya ya sebaiknya sih dibagusin ya track record on paper-nya. Jadi yang masih tingkat 1, 2, 3 gitu, nah bagusin tuh IPK-nya. Tapi kalau tingkat 4 IPK-nya rendah, nah jangan sedih juga. Ya. Banyak jalan menuju Roma gitu. Tadi katanya Mas Arya kan, banyakin portfolio nih dari sekarang gitu. Benar. Setuju Kak, setuju. Ya, jadi buat teman-teman yang sekarang lagi nonton atau dengerin itu tetap ya jangan lupa buat terus belajar, kayak kalau bisa IPK-nya juga jangan yang
jatuh-jatuh banget gitu nih Kak. Iya. Nah, Jangan terus di bawah 3, pokoknya jangan di bawah 3. iya jangan nyampe di bawah 3 gitu ya. Oke, terus Kak, kayak lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Kan Kakak sekarang dua-duanya lagi kerja di startup nih Kak. Boleh kali ya dijelasin gini Kak, gimana sih apa kerja di startup tuh teknisnya tuh gimana, terus budayanya tuh gimana? Boleh mungkin dari Kak Aji dulu. Jadi startup aku tuh pernah dari yang karyawannya ada di bawah 10 tadi, sampai pernah di atas 100, terus sampai pernah juga turun lagi gitu di bawah 100 gitu. Jadi itu menimbulkan culture yang beda-beda juga gitu. Nah, aku merasakan ketika karyawannya udah mulai besar, itu budaya-budaya korporat tuh mulai masuk gitu. Jadi birokrasi-birokrasi itu mulai ada. Nah, itu yang aku akhirnya berusaha menghindari gitu. Berusaha gimana caranya komunikasi jadi lebih cepat, lebih pendek, terus kita bisa deliver apa yang kita mau deliver lebih cepat gitu. Jadi beda banget sih kerja di corporate sama di startup, dan jangan sampai startup ini bergerak, aku pribadi ya, jangan sampai bergerak menjadi corporate. Karena keuntungan menurut aku yang paling enak di startup itu adalah kita bisa hyper experimenting gitu. Kita punya ide apa, kita bahas bersama, kita cari contohnya di luar sana, kita lakukan ATM gitu ya, amati tiru modifikasi, terus kita publish, kita coba ke customer kita, mereka suka atau mereka nggak suka gitu kan. Terus kita bisa modif lagi, bisa improve lagi gitu. Nah, itu yang berasa banget terjadi ketika karyawannya di bawah 100 gitu. Nah, ketika itu di karyawan di atas 100, walaupun itu namanya startup, itu mulai nggak bisa terjadi tuh. Buat ngerjain satu hal, mesti ngomong ke A, ke B, ke C, nanti yang B belum tentu ngerjain, yang C udah ngerjain tapi nungguin yang A buat deliver, gitu-gitu deh. Nah, akhirnya makanya to keep the startup spirit high itu yang utama sih mesti dijaga gitu. Ketika kita kerja di startup gitu. Memang berbeda banget dan harus dijaga. Dan itu ngejaganya kolektif effort gitu. Jadi nggak bisa cuma satu orang yang bilang kayak gitu, tapi benar-benar kita harus ngejagain semua itu. Kita sebagai leader di startup mesti usahain itu. Gitu. Ya, kalau saya sendiri sih, ini pengalaman pribadi ya, bisa beda banget soalnya karena startup itu kan tipenya banyak banget, yang kayak korporat banget juga ada gitu. Biasanya yang fundingnya gede banget, terus hire 1.000 orang and everything ya, jadinya ya kayak korporat juga gitu. Cuman setelah pengalaman di dunia korporat sama di dunia startup, itu pembeda paling gedenya itu adalah gini, kalau di korporat itu kamu itu satu gear di dalam mesin yang gede sekali. Gitu, ya kan? Jadi kenapa mereka berharap sebisa mungkin kalian geraknya gitu-gitu aja gitu. Maksudnya ya kalian muter aja, kalian muterin sebuah proses yang gede banget. Karena kalau kalian tiba-tiba inisiatif aneh-aneh, mesin gedenya tuh susah jalan. Paling gampangnya kayak gitulah gitu. Jadi kebanyakan ya, sekali lagi kalau korporasi kayak agency apa segalanya yang require initiative and everything ya beda lah gitu. Tapi kebanyakan korporasi itu seperti itu. You are a small part of a bigger machine, do as told gitu. Aneh-aneh diganti. Karena ya kalian satu umur aja ya kan. Kalau nggak cocok nih, ya kan, ganti aja. Udah sesimpel itu. Dan memang korporasi harus seperti itu. Kalau nggak, sekali lagi mesinnya nggak jalan gitu, ya kan. Nah, kalau startup, namanya aja startup gitu, ya kan. Kebanyakan dari startup ini mencoba sesuatu yang baru. Mungkin idenya nggak benar-benar baru banget, tapi mungkin baru di region itu, di domain itu gitu loh, di very specific vertikalnya seperti itu gitu loh. Jadi mencoba sesuatu yang baru gitu. Jadi kalau mencoba sesuatu yang baru, ya nggak bisa dong kita bikin mesin yang gede, habis itu ya gerakin aja, kita nggak tahu. Ya kan, kita nggak tahu bikinnya gimana apa segala, jadi kita harus eksperimen sebanyak-banyaknya. Jadi di dunia startup itu seringkali orang-orang yang mungkin pengalamannya belum di tahap tertentu sudah diberikan kesempatan untuk melakukan hal-hal yang kalau teman-temannya butuh 5 tahun, 10 tahun ke depan. Gitu. Makanya sering banget kita dengar tuh kayak
dia baru kerja 2 tahun 3 tahun tiba-tiba jadi VP gitu, ya kan? Dia dia baru masuk tiba-tiba disuruh in charge untuk ini gitu loh. Kayak waktu e-commerce awal-awal datang itu ada anak baru tiba-tiba dikasih budget, oke ini $6.000 sehari buat ad spending, lu belajar aja deh gitu. Kalau nggak habis berarti gagal, berarti besok lo habisin gitu. Terus kayak, loh ini gimana gitu? Ya biarin aja duitnya banyak gitu ya kan. Dan akhirnya mereka belajar banyak sekali gitu. Jadi itu juga yang dialamin banyak orang yang kerja di startup tuh, mereka dikasih overwhelming responsibility. Kalau gagal ya stres gitu kan, dipecat atau yang nggak cocok pindah ke kantoran yang lebih stabil gitu. Tapi begitu berhasil, karir path-nya tuh melejit tinggi sekali gitu. Dan begitu keluar dari situ mereka bisa bikin startup sendiri karena kebanyakan staffnya kan masih kecil ya kan. Jadi mereka tahu lebih banyak tentang proses bisnisnya berjalannya seperti apa. Jadi kebanyakan itu tidak spesialis, kebanyakan itu dikasih topi banyak gitu, kayak bantu di sini ya, bantu di sini ya gitu ya kan, kayak apa programmer tapi kalau ada AC rusak benerin juga lah sekalian sama supirin gue ke mana-mana gitu. Ya nasib gitu loh, karena ya memang kurang orang gitu, akan selalu kurang orang kalau berkembang terus. Tapi kan dari situ kita ikut meeting bos, bisa lihat gitu ya kan, bisa oh kayak gini apa segalanya. Jadi very very valuable variable lesson yang bisa dipelajari dalam waktu yang sangat pendek. Tapi apakah stres banget? Most of the time iya. Perasaannya tuh kayak kerja 2 atau 3 kerjaan sekaligus gitu. Tapi speed karirnya kalau berhasil itu kencang banget. Berarti ada plus minusnya juga ya Kak untuk kerja di startup dan di corporate, karena pasti banyak yang ada. Mungkin yang di startup ada, yang di corporate nggak ada. Tapi mungkin untuk gear-nya sendiri untuk di corporate itu emang udah stable gitu ya Kak, dibanding dengan yang startup. Oke nih Kak, aku mau nanya kan karena Kak Aji dan Kak Are juga lulusan Fasilkom, menurut Kakak kebutuhan IT dan pembagian pekerjaannya dalam bisnis proses tuh di startup dan corporate itu seperti apa sih Kak? Boleh nih Kak Arya dulu kali. Wah itu pertanyaan yang sangat open ended banget, karena benar-benar tergantung kebutuhan korporatnya itu sendiri kan, atau company-nya itu sendiri kan. Tapi kalau dari trennya yang lihat sih menariknya sih gini, sekarang hampir nggak ada perusahaan yang tidak menggunakan teknologi, hampir nggak ada, ya kan. Dan perusahaan-perusahaan yang tidak menggunakan teknologi kemungkinan besar akan ketinggalan dibandingin kompetitornya gitu loh. Jadi that's never a better time to be a programmer gitu loh, atau work in IT gitu. Standar gajinya juga gede banget, kesempatan juga gila banget gitu loh. So it's an amazing momentum and time to be a programmer gitu. Nah, seberapa besar peranan IT sangat bergantung ke posisi korporasinya itu lagi ada di mana gitu. Kebanyakan korporasi mengaku mereka digital, banyak banget gitu. Cuman seberapa digitalnya mereka, ya beda-beda gitu. Begitu ada COVID kemarin, akhirnya semuanya terpaksa digital. Jadi yang berperan sangat besar untuk digitalisasi korporasi itu ya COVID memang gitu. Dan jadinya kan membuka banyak banget kesempatan gitu. Orang-orang perusahaan-perusahaan yang tidak go digital fast, akhirnya kalau nggak mati ya mati perlahan gitu, atau ya lambat aja growth-nya to a point yang akhirnya nggak bisa mana-mana gitu. Sementara yang jauh lebih siap susunan IT-nya malah berkembang gitu. Kita ngelihat kayak Zoom contohnya ya kan, yang malah melejit banget, gede banget, tiba-tiba foundernya jadi bilioner gitu karena momennya pas gitu. Teknologi adalah kuncinya gitu. Terus contoh yang bukan IT ya, yang memanfaatkan teknologi IT dengan baik itu adalah Domino's. Jadi Domino's di US itu sahamnya melejit gede banget, padahal kan ya apa bedanya sih sama Pizza Hut gitu. Jadi ternyata mereka memanfaatkan momentum digitalisasinya dengan bagus. Mereka punya app sendiri, gitu. Mereka fokus ke delivery, gitu. Jadi secara saham juga naik karena business operationnya juga bagus, gitu. Jadi ya variasi banget memang, gitu. Tapi yang mengadopsi IT lebih bagus cenderung lebih unggul dibandingin kompetitornya.
Berarti melihat kondisi juga ya Kak, dibutuhkannya. Nah, menurut Kak Aji gimana nih Kak? Iya, kalau dari aku, ya memang hampir semua bidang sekarang pasti ada IT-nya gitu kan. Dan mau startup pasti kita disebut startup kalau ada teknologi, padahal kan sebenarnya nggak gitu juga. Tapi apa ya, kalau kita ngomongin opportunity, kalau tadi kan Arya udah jelasin panjang lebar, kalau aku lebih ke arah opportunity kita sebagai pekerja IT gitu ya. Nah, sama-sama programmer, sama-sama ngoding, tapi kita juga mesti pinter-pinter milih kita mau kerja sebagai programmer di perusahaan yang mana gitu. Kalau kita di sebuah perusahaan biasa yang hanya menjadi pendukungnya saja, misalnya kita kerja di perusahaan pertambangan, kita hanya jadi back office-nya aja ngurusin IT-nya gitu kan, back office-nya dan lain-lain, ya itu secara otoriti lebih susah tuh berkembangnya gitu. Tapi kalau kita misalnya kalau zaman 2-3 tahun belakangan ini kita masuk ke fintech gitu, kita kerja di fintech, nah itu perkembangan dan opportunity kita jauh lebih besar banget kan gitu. Jadi itu terlihat apa namanya, kita mesti pintar-pintar melihat IT itu di perusahaan tersebut itu priority keberapa gitu, kayak gitu. Nah terkadang bahkan kalau itu priority terakhir kita digantikan oleh vendor gitu, jadi dia pengadaan aja, yang bikin sistemnya, yang ngadain networknya semua ya vendor aja, jadi kita juga cuma jadi bagian dari tim pengadaan aja gitu, kayak gitu kan. Nah jadi aku juga sebenarnya juga banyak lihat teman-teman IT di lapangan yang ya apa namanya, karirnya ya di bidang IT-nya gitu-gitu aja karena mereka memilih yang dimana IT itu bukan main-nya gitu di perusahaan itu. Tapi aku melihat juga teman-teman yang sama-sama IT, sama-sama pinter, tapi dia pilih perusahaan yang tepat gitu. Yang memang IT itu backbone dari perusahaan tersebut gitu. Not necessarily perusahaan IT kayak tadi Arya bilang kan, Domino's gitu kan. Bukan perusahaan IT, tapi si IT jadi backbone-nya gitu. Nah itu dia berkembang pesat karirnya, benar-benar cepet banget, dan at the end of the day dia bisa pindah ke perusahaan yang lebih besar dengan gaji yang lebih besar dengan cepat gitu. Jadi kita mesti pintar-pintar lihat bukan cuma dari sudut pandang kita nih programmer, tapi atau sistem analis atau apapun itu, tapi juga lihat dari di mana nih gue bekerja. Dan jangan cuma lihat dari gajinya, tapi lihat dari vertikal industrinya lagi berkembangkah ke depan atau gimana gitu. Oke, jadi kayak kalau emang kebutuhan IT di tiap perusahaan tuh beda-beda ya, kayak emang menyesuaikan sesuai tujuan perusahaannya masing-masing. Ya. Oke Kak, mungkin pertanyaan selanjutnya ini bakalan jadi pertanyaan terakhir. Aku mau nanya nih Kak, kekurangan sama kelebihan pas bekerja di startup maupun corporate. Mungkin boleh dari Kak Aji dulu. Oke. Kalian di corporate dulu ya. Di corporate itu strukturnya udah ada yang bikin. Gitu. Jadi aku tinggal ngikutin struktur aja, struktur organisasi, struktur pekerjaan, terus reporting line, terus gaji gitu, semua udah terstruktur, aku tinggal ikutin, hidup beres, yang penting perform gitu. Terus dari segi fasilitas tentunya karena udah well established, jadinya semua lengkap lah, dari kesehatan, apa namanya, buat transportasi dan seterusnya tuh udah kita tinggal merem aja gitu, terima beres gitu. Terus kemudian kepastian masa depan juga rasanya lebih pasti gitu, nggak deg-degan kayak gitu. Terus kalau kita kerja di corporate yang memang bagus, tentunya untuk kita pindah ke tempat lain juga lebih gampang gitu. Jadi udah portfolio kita jadi nambahnya juga cepet gitu kan. Dari misalnya kita kerja di let's say BNI gitu ya, dari bawah, dari MT sampai jadi supervisor, apa sampai jadi manajer beneran, itu kan udah portfolio kita udah terbukti gitu, mau pindah ke bank lain atau BUMN lain juga lebih mudah gitu misalnya. Nah tapi memang kalau kekurangannya di corporate yang juga tadi merupakan kelebihannya adalah strukturnya. Untuk kita bisa mencapai posisi yang tinggi itu emang makan waktu. Jadi perlahan-lahan ngikutin karir, tunggu ada yang pindah, tunggu ada yang pensiun, baru kita mulai naik gitu kan, pelan-pelan naik gitu. Terus kemudian kekurangannya juga tadi, kalau kita punya ide, itu belum tentu diimplementasi gitu.
gitu. Terus karena segitu besarnya opportunity juga di corporate, maka ide kita juga kadang diambil sama orang lain, sama dia diimplement gitu kan. Jadi apa ya, opportunity-nya kadang-kadang juga nggak equal gitu. Suka tidak ada, misalnya si A kenal bos B, si C kenal bos A, kita nggak kenal siapa-siapa, nah itu kan opportunity jadi berkurang gitu. Bukan di situ. Terus tadi ide jadi kita tidak bisa hyper experimenting tadi. Gitu, mesti nunggu giliran lah istilah kata gitu. Nah, kalau di startup itu keuntungannya, ini karena startupnya aku mendirikan sendiri ya, bukan aku bekerja di startup gitu. Jadi keuntungannya adalah besarnya gaji aku atur sendiri, gitu kan. Terus kemudian timnya terbentuk under my own decision gitu. Ya paling aku berunding sesama founder gitu kan. Terus udah kita tentuin timnya ini gitu. Terus arah pergerakan perusahaan juga aku yang nentuin sendiri. Mau kita mau jualan ke siapa, marketnya siapa gitu kan, cara presentnya gimana, cara jualannya gimana, itu kita nentuin sendiri. Jadi benar-benar freedom untuk meng-create gitu, kayak gitu. Terus apalagi ya, secara cepat gitu ya, aku bisa bertemu dengan petinggi-petinggi yang kalau aku kerja di corporate dengan umur segini mungkin aku belum bisa ketemu secara equal gitu. Misalnya aku bisa ketemu sama direkturnya Pertamina misalnya gitu ya, sesama direktur gitu, padahal dia udah sekian lama di karir dia, aku baru berapa tahun gitu kan, tapi kita bisa equal gitu ketemu, kayak gitu. Jadi banyak opportunity yang terbuka juga dari segala macam bidang, kayak gitu. Terus startup itu juga senangnya adalah ketemu sesama co-founder, sama founder di startup lain. Jadi kita berbagi kestresan, berbagi kesenangan gitu-gitu kan. Jadi main bareng gitu. Jadi ada apa ya, common enemy gitulah. Gitu. Nah, kekurangannya adalah karena ini startup yang aku found sendiri ya, jadi kita tahu tuh runway kita tinggal berapa lama. Jadi runway itu kayak berapa lama lagi sampai perusahaan gue bangkrut gitu. Nah, itu kita tahu sendiri kan. Jadi tiap hari is apa ya, kayak kalau main NBA itu waktunya udah hampir habis terus gitu rasa-rasanya gitu. Jadi deg-degan terus gitu, selalu living in the edge gitu, benar-benar di ujung tanduk terus gitu rasanya itu. Terus aku tuh bertanggung jawab atas banyak orang gitu, itu juga sebuah hal yang apa namanya, kadang-kadang kepikiran, Allah kasih ini pantas nggak ya gue menjalankan gitu, kayak gitu, ada perasaan-perasaan kayak gitu. Bertanggung jawab terhadap nasib orang-orang gitu kan. Terus apalagi ya? Ya itu mungkin ya, dua hal tadi menyebabkan tingkat stres yang lumayan tinggi juga gitu. Gitu. Walaupun dikompensate dengan keseruan nih. Gitu. Mungkin untuk startup emang lebih itu dari aku. Lebih bebas, tapi emang lebih stres untuk memikirkan harus apanya gitu ya, Kak? Iya, ke arah mana nih kita besok nih gitu. Nah, gimana nih kalau pendapat Kak Arya? Ya, paling mau nambahin aja ya, kayak keuntungan dari korporasi itu adalah you're part of a big deal, ya kan? Kayak ngomong sama calon mertua enak tuh, ya kan? Kayak kerja di mana, World Bank gitu, ya kan? Pasti tahu dong, itunya enak. Jadi prestis itu kerasa banget memang gitu, dan untuk sebagian orang itu memang penting ya. Jadi ya nggak apa-apa gitu. Prestisnya tuh dapat, facilities definitely gitu kan. Kalau udah di startup susah banget ini mau bisnis fly business tuh udah gila, gue udah berapa tahun kagak fly business. Ya itu ya have to let go lah ya demi ini gitu. Tapi kekurangannya itu nambahin dari Mas Aji, office politics ini yang jujur bikin kerja di korporasi itu kurang enak sebenarnya. Bukannya di startup nggak ada office politics ya, ada juga gitu. Tapi biasanya itu lebih rendah gitu. Drama office politik tuh kental sekali, terutama untuk semisalkan korporasi besar yang banyak banget tuh bos-bosnya itu naik karena mereka lama aja di situ. Ya Allah, kucing gua. Maaf ya.
kan banyak ya orang-orang yang jadi bos simply karena mereka udah 10 tahun, 15 tahun di situ gitu, bukan karena mereka lebih pintar gitu. Dan itu sering sekali terjadi. Jadi kebanyakan akhirnya kita terpaksa mengikuti kemauan simply bukan karena ya menurut kita itu yang terbaik buat perusahaan, tapi karena memang kata si A begitu, kata si B begitu gitu. Terus habis itu again ya ini not naming names, tapi ada semisalkan oh ini titipannya bapaknya ini, saudaranya ini, tetangganya ini, istrinya ini, siapanya gitu lah. Dan itu sering sekali terjadi. Jadi kita harus deal with it, udah mau gimana lagi gitu ya kan, bahwa banyak juga misalkan kayak kok ini orang di hire sih gitu. Banyak banget yang kayak gitu-gitu yang there's nothing we can do. Jadi office politics is a huge turn off sebenarnya di offices obviously gitu. Nah, kalau di startup itu nggak enak itu banyak sekali gitu. Yang pertama kalau dulu kita kerja 9 to 5, sekarang ya 24/7 lah gitu kira-kira. Terus ya karena workload-nya sendiri juga memang tinggi sekali, kayak kita harus eksperimental banyak hal gitu. Terus sistemnya juga kemungkinan besar tuh belum bagus ya kan, namanya juga kita baru mau bikin gitu, jadi bakal sering banyak errornya gitu. Terus habis itu responsibility-nya juga jadi tinggi banget, stress level-nya juga gila banget. Most of the time ya, nggak semua startup gitu. Tapi stress level-nya juga kebanyakan tuh tinggi gitu. Dan satu yang orang jarang bicarain tuh adalah loneliness-nya tuh juga tinggi. Karena nggak banyak yang tahu apa yang kita alamin. Kebanyakan kayak jujur pas umur 20-an itu tiap kali kita ketemu sama temen itu selalu mereka kayak ngomongin gajinya, ngomongin bosnya. Ya, wah, gue baru naik gaji nih, gue dapet gue dapet bonus jam apa segala. Ya, lu gimana gitu? Ya, gue makan mie kemarin soalnya gue udah bingung mau beli apa gitu. Karena kan ya mereka lebih stable, ya kan. Dan sementara bikin bisnis tuh takes way longer gitu biasanya. Cara ngatasinnya adalah ya kerja di startup yang jangan sarap-sarap amat gitu loh, yang udah at least series A, series B funding gitu kan, yang udah punya lebih legit itu lebih oke lah gitu. Jadi balancing antara making faster decision, terus lebih fleksibel cara kerjanya masih lah series A, series B gitu. Tapi kalau udah perusahaan unicorn ya itu sih hampir nggak ada bedanya sama korporasi sih sebenarnya. Kira-kira sih gitu. Wow, berarti emang ada plus minusnya lagi ya Kak, balik lagi. Untuk di corporate sendiri emang enaknya adalah kita udah strukturnya tuh udah jelas. Jadi kita kayak flow kerjanya kayak gimana juga kita tinggal ngikutin yang ada aja gitu kan. Justru kalau kita buat inovasi baru itu malah kadang bisa bikin diri kita sendiri tuh bahaya gitu kan, karena udah ada flow-nya. Terus fasilitasnya juga lengkap, terus masa depannya juga lebih pasti dilihatnya gitu kan. Terus kalau mau pindah ke tempat lain, apalagi kalau corporate-nya itu udah bagus juga, itu juga jadi lebih mudah gitu. Tapi emang minusnya sendiri emang makan waktu banget buat strukturnya gitu kan. Kayak terus kita juga nggak terlalu bisa ngasih pendapat dan ide-ide kita sendiri. Terus juga belum tentu diimplementasi ide-ide yang kita punya. Terus emang ada office politiknya sendiri. Gimana nih Man, kalau startup? Terus kalau yang aku tangkap berarti kan kalau startup itu emang walaupun responsibility-nya tuh pasti lebih banyak ya Kak. Terus kayak karena orangnya lebih dikit juga, jadi kita tadi katanya stress 24/7 kayak gitu. Nah tapi di sisi lain juga kayak kalau startupnya kayak malah juga bisa bikin karir kita juga kalau misalnya berhasil terus kita kayak melunjak gitu, karir kita naik gitu. Ya gitu, tapi kayak yang tadi Kak Aji bilang juga kalau misalnya walaupun di startup, kalau misalnya orangnya udah mulai lebih dari 100 nih, kayak yang ditakutin kan kayak budaya corporate-nya gitu, jadi masuk yang ya gitu, jadi ada lagi hierarki gitu. Benar-benar. Iya,
Jadi pilihan lah ya untuk teman-teman mau kerja di corporate atau di startup, karena ada enak dan gak enaknya pasti di setiap pekerjaan. Wah Man, kita banyak banget nih ya dapat cerita-cerita dari pengalaman Kak Arya dan Kak Aji hari ini. Iya nih. Terus kita jadi ini nggak sih fans, kayak lebih terbuka nih pikiran kita kayak nantinya mau lebih di corporate atau di startup gitu kan ya. Iya, semoga teman-teman juga nih yang denger lebih apa ya, lebih tahu ntar arah kalian tuh mau kemana gitu kan. Iya, semoga perbincangan kita kali ini tuh bisa menginspirasi teman-teman semua. Amin, amin banget. Semoga kalian semua dapat insight dari Kak Arya dan Kak Aji hari ini. Iya, Wow. bener banget. Tapi sayang banget nih fans, kan kita sekarang nggak kerasa nih udah di penghujung acara. Wah, iya sih. Padahal kita kayak masih mau ngobrol banyak nggak sih, Man? Karena Iya, seru banget topik kali ini tuh dunia kerja yang kita tuh masih awam banget kan. bener banget. Dan kita juga mau reminder nih ya, karena ini adalah semi case terakhir, episode terakhir. Jadi untuk podcast-podcast selanjutnya itu cuma ada di Spotify. Jadi nggak ada visualnya di YouTube ya. Oke. Oke deh, kita udah mau nutup acara hari ini. Kita mau ngucapin makasih banyak juga nih buat Kak Arya dan Kak Aji yang udah sempetin waktunya datang hari ini. Ya, makasih banyak nih Kak. Terima kasih juga sudah diundang. Masih. Oh ya, by the way nih Kak, ternyata kayaknya ada satu pertanyaan lagi nih Kak. Boleh nih Kak, ada nggak apa speech buat orang-orang di luar sana yang sekarang lagi dengerin? Apa speech? Iya, speech. Ya, pesan-pesan buat Pesan buat Kan suruh pidato. enggak, kayak pesan-pesan aja sedikit gitu buat yang lagi dengerin sekarang. Ya buat teman-teman yang lagi apa tadi bingung milih mau kerja di corporate atau startup, kalau dari aku sih kalau emang punya apa ide yang sangat kuat sekali, terus udah tahu cara execute-nya di lapangan kayak apa, ya just do it gitu. Lakukan aja gitu sepenuh hati, sepenuh jiwa gitu, no matter what people say gitu di sekeliling, ya lakuin aja. Tapi juga lakukan secara pintar gitu. Apa namanya, cari tim yang bagus, yang sesuai, bikin keputusan secara yakin, yang bisa bikin keputusan secara yakin, terus juga jangan lupa cari fundingnya, biar hidup nggak susah amat gitu. Tapi juga kalau teman-teman yang buat apa namanya, yang memang kerja di corporate juga nggak isu juga gitu, karena memang tipe orang beda-beda kan gitu. Jadi ya bisa juga kerja di corporate dulu, terus nanti tiba-tiba ada ide, ketemu tim yang kuat juga, akhirnya baru mulai startup juga silahkan. Atau tetap di corporate sampai akhirnya pensiun juga oke gitu. Jadi kalau dari aku sih ya go with the flow aja gitu. Apa yang ada di hati kita, ya itu yang lakukan. benar-benar. Oke, gimana nih? Makasih Kak Aju untuk pesan-pesannya nih untuk para pendengar di luar sana. Boleh nih dari Kak Arya sekarang. Simple ya, kayak apa ya? Sebenarnya itu dalam hidup tuh nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, gitu kan? Yang ada ya sebab akibat aja. Jadi ini ngebantu banget buat gue pribadi untuk make a decision ketika kayak benar nggak sih yang gue lakukan sekarang. Kan selalu gitu ya, tiap kali ada di crossroad ke jadi apa, benar nggak sih gitu. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah gitu. Ya hidup aja, jalanin aja gitu. Dan banyak banget jalan ke semua tujuan yang kita mau kok gitu. Jadi jangan takut salah, coba-cobain aja gitu. Selalu bisa belok kok gitu ya kan, dari sini ya ke sini dulu dan dalam hidup tuh sering banget ya memang begitu jalannya gitu. Jadi ya just try out a lot of things and see what sticks. Ya. Apapun yang apa diputuskan untuk dilakukan, make sure you do it 1000%. Keren. Mantap. Wah, kita mau ngucapin banyak terima kasih juga ya Kak untuk Kak Arya udah meluangkan waktunya juga nih hari ini dan memberi pesan juga untuk para pendengar yang luas ini. Wih.
Nah, karena kita udah ada di penghujung acara, aku mau ngucapin terima kasih banyak nih buat teman-teman yang udah dengerin Semikis kali ini sampai selesai. Tapi Manda mau kasih announcement nih buat teman-teman. Apa tuh, Man? Nah, jadi karena Semicast kali ini tuh adalah episode terakhir dari Semicast, untuk podcast-podcast selanjutnya ini bakal ditayangin di Spotify Kompes, yaitu Ngetest by Kompes. Nah, makanya buat teman-teman jangan lupa untuk follow dan dengerin dan jangan sampai kelewatan ya. Iya, bener banget tuh. Oke. Maka dari itu, aku Amanda Putri Khairunisa. Dan aku fans Kaurel Dominika. Kami berdua pamit undur diri. Sampai bertemu di podcast Spotify selanjutnya. Dadah!